dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pati akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang kucing dalam sosial yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan kucing. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Saadah dari SD Negeri Nomor 1 Kecamatan Tambak Romo, dan di sebelah kanan saya. Hai, saya Pak Idrika Polya Juliawan dari SD Negeri Sidomulyo 02, Kecamatan Jakenan. Dan di sebelah kiri saya Sri Lestari dari SD Negeri Sinomulyo 1, Kecamatan Tambak Romo. Di sini kami bertiga akan bergiliran peran menjadi pengamat, coach maupun kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu, rencananya Ibu besok mau mempraktekkan kucing dengan model Tirta ya? Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach. Iya, betul sekali Pak. Praktek kucing model Tirta. Nah iya Bu, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait besok. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek kucing nanti? Mungkin ada beberapa hal yang akan menjadi target saya, Pak. Yang pertama, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari kucing. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang sedang dihadapi oleh kucing. Yang ketiga, menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kucing. Dan yang keempat adalah komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan oleh kucing. Lalu kompetensi kucing apa yang hendak Ibu nanti kembangkan? Kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah keterampilan dari potensi diri kucing yang bisa membuat solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi-potensinya saja, Pak. Selanjutnya bagaimana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan kucing yang mampu menjadi pendengar yang aktif, yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan kucing. Mantap, sudah sangat bagus ya Bu kompetensinya. Yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun kucing. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih itu apa Bu kira-kira? Indikatornya yaitu kucing mampu mencari solusi dalam permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan kucing dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan pada saat kucing nanti diberikan kelancaran dan sukses, dan targetnya sukses. Sama Pak. Waalaikumsalam Bu Tari. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa Bu, sehat. Bagaimana Bu Tari sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya Bu, saya juga berterima kasih Bu Tari sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk diskusi dengan Ibu. Ya Bu, sesuai dengan hasil obrolan kita lewat WA semalam, hari ini saya ingin ngobrol santai dengan Ibu. Ya Bu, saya juga berpikir begitu. Karena saya memang sedang membutuhkan seseorang Bu untuk teman berbagi atas permasalahan saya terkait pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu permasalahan tentang apa ya Bu? Jadi gini Bu, saya itu mempunyai permasalahan terkait salah satu siswa saya yang sering mencuri uang temannya. Terus selain itu masalah apa lagi? Saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang sedang saya hadapi tersebut. Jadi tujuan itu ingin mencari solusi dari masalah tersebut. Ya, saya juga ingin mendapatkan ide-ide positif supaya keputusan yang saya ambil memberikan dampak yang baik bagi murid saya. Terutama murid tersebut, saya ingin siswa tersebut bisa berubah dan membangun hubungan yang lebih baik dengan teman-teman. Coba ceritakan masalah itu.
Jadi begini Bu, saya itu sedang bingung bagaimana menghadapi murid saya kelas 5 yang bernama Fadil. Fadil ini sering mencuri uang temannya. Jadi beberapa kali itu siswa di kelas mengeluh uangnya hilang Bu. Awalnya saya anggap biasa, mungkin siswa tersebut lupa menaruh uangnya. Tapi hampir 3 bulan terakhir, 3 kali dalam sebulan terakhir ini siswa mengeluh kehilangan uang. Akhirnya saya bahas permasalahan ini di kelas sehingga Fadil jujur kalau dia yang sering mencuri uang. Setelah Fadil jujur, saya menasihatinya supaya hal tersebut tidak dilakukan lagi karena sifat tersebut merupakan sifat yang tidak baik dan harus dihindari. Lalu bagaimana? Apa masih ada permasalahan yang muncul lagi? Ya ternyata beberapa hari setelahnya Fadil ini mengulangi perbuatan tersebut Bu. Jadi saya mendapat aduan dari salah satu siswa kalau uangnya hilang. Kemudian saya tanyakan ke Fadil, ternyata memang dia yang mencuri. Padahal sebelumnya Fadil ini sudah berjanji Bu untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan ya? Jadi itu merasa bingung bagaimana harus mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah Fadil. Dia benar. Baik dulu, ayo kita identifikasi lebih mendalam tentang masalah ini. Kapan biasanya Fadil melakukan tindakan yang sering mencuri uang temannya tersebut? Saya sudah mengamati Bu, Fadil mencuri uang teman-temannya itu setidaknya dalam 1 bulan ini sudah 3 kali. Nah, perilaku Fadil ini sering dilakukan saat jam istirahat ketika siswa sedang bermain bersama. Lalu apa ada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku Fadil? Kalau dari hasil wawancara saya dengan teman-teman sekelasnya, saya mendengar bahwa Fadil ini merasa tertekan Bu, karena tidak memiliki uang jajan seperti teman-temannya. Jadi uangnya itu kurang gitu Bu. Mungkin ada faktor lain nih di rumah yang membuatnya merasa tidak cukup. Baik Bu, jadi tampaknya ada kebutuhan emosional yang mendasari perilakunya ya Bu. Lalu bagaimana langkah terbaik yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah melakukan segitiga restitusi terhadap Fadil terkait permasalahan tersebut. Tapi ternyata diulangi lagi. Mungkin saya akan melibatkan orang tuanya Bu untuk berdiskusi mengenai masalah ini dan mencari solusi bersama. Apa solusi alternatif yang akan ditawarkan kepada Fadil agar memiliki sikap yang lebih baik dari sebelumnya? Saya sudah memiliki beberapa alternatif Bu. Saya akan mencoba mengerti posisi Fadil ini. Mungkin ada faktor kurang uang jajan sehingga temannya menjadi sasaran pencurian. Padahal pada dasarnya Fadil ini anak pintar loh Bu. Dia sering mendapatkan peringkat 3 besar di kelas. Nah, sekarang itu kan sudah mendapatkan gambaran solusinya. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang akan dilakukan agar rencana itu tadi bisa berjalan dengan baik? Saya akan mulai lagi Bu, melakukan restitusi lagi kepada Fadil agar Fadil ini menyadari perbuatan yang dilakukan dan bisa mengambil langkah positif sendiri. Saya juga akan memberi pengertian kepada Fadil untuk bersikap jujur dan berhenti mencuri uang temannya. Saya akan mengajak Fadil bicara dari hati ke hati agar dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setuju benar, langkah benar sudah baik sekali. Dan untuk langkah selanjutnya setelah melakukan restitusi pada Fadil, kira-kira apa lagi ya Bu yang akan dilakukan? Saya juga akan melakukan diskusi Bu dengan orang tua Fadil terkait permasalahan ini. Saya akan mengajak orang tua Fadil untuk menemukan solusi bersama sehingga tindakan Fadil ini tidak akan terulang lagi. Saya juga akan membuat kesepakatan dengan Fadil mengenai konsekuensi jika perilaku tersebut berulang dan penghargaan jika Fadil berhasil berubah. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan jika perilaku tersebut dilakukan oleh Fadil? Cara mengantisipasinya, mungkin saya akan memahami alasan Fadil mencuri, sehingga di sini Fadil akan merasa dipahami dulu ya. Mungkin dengan cara seperti itu, Fadil akan dengan sendirinya menyadari dan menemukan makna positif yang akan dilakukan.
Sesuai dengan tujuan dari restitusi tersebut, saya akan senantiasa menumbuhkan motivasi internal Fadil untuk bersikap jujur dan tidak suka mencuri, serta terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Bagus sekali Nur. Saya senang sekali dengan hasil diskusi yang sudah dicapai hari ini. Sekarang komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana aksi ini? Saya akan mulai mengkomunikasikan dengan orang tua Fadil dulu terkait permasalahan ini dan akan mencari solusi bersama. Setelah itu, pendekatan yang kedua, saya akan melakukan restitusi kembali ke Fadil. Selain itu, saya juga akan selalu mendukung Fadil selama proses ini dan memastikan dia itu memiliki ruang untuk berbagi perasaan. Yang membantu itu nanti siapa ya? Saya akan meminta bantuan dengan orang tua Fadil tentunya agar selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Fadil. Selain itu, teman-teman di kelas ini juga berperan Bu dalam menjaga keharmonisan, kekompakan, dan kerukunan bersama. Baik Bu Nur, solusi yang disampaikan oleh Bu Nur sudah tepat. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud demi kebaikan oleh Bu pasti bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu atas dukungan dan semangatnya. Sama-sama Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu? Alhamdulillah sudah tidak resah Bu. Saya sudah mendapatkan solusi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, saya sudah ikut senang itu bisa menyelesaikan masalah Bu sini. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Iya, Bu. Saya ini merasa lega bisa berbagi cerita dan berdiskusi dengan Ibu sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu setelah melakukan coaching. Setelah tadi Ibu lakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching tadi? Yang saya lakukan saya hanya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh kunci, sehingga saya bisa menangkap kata kunci apa yang disampaikan oleh kunci. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching tadi? Ayo Pak, silakan Pak. Menurut saya secara keseluruhan proses kunci yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pertanyaan kunci, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk kedepannya nanti? Saya ingin berlatih lagi Pak dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memperdayakan kunci. Baik, untuk selanjutnya kapan akan melakukan percakapan dan merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaannya itu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.